yang pertengahannya minta doa mengiringi segala sembahyang juga, jikalau sembahyang sunat sekalipun. Dan juga minta doa di dalam khutbah Jumat dan umpamanya. Ini cara kedua. Cara yang pertama meminta doa apa saja, gak mesti setelah sholat. Kemudian cara kedua, setiap setelah sholat mohon doa. Ini kebiasaan imam-imam dia dah baca di saat musim kemarau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini ada. Jadi ini kita mohon doa itu setelah selesai sholat. Ini cara kedua. Dan kalau cara pertama kapan aja. Adapun aja kawan-kawan kita berdoa. Adapun ketika sama dia kita tambahkan doa itu. Jadi nggak mesti setelah sholat. Ini cara pertama. Cara yang kedua setiap setelah sholat. Adapun setiap ada khutbah Jumat. Ini cara kedua. Karena waktu-waktu yang seperti itu sangat mustajab doa. Dan di antara waktu-waktu mustajab doa adalah selesai sholat. Kemudian dari yang terafdal bahwa menyuruh oleh imam ataupun oleh umpamanya, baik dia Pak Beci ataupun Pak Lorong, ya, akan manusia dengan bertawaf dan juga dengan bersedekah dan memerintahkan keluar daripada berbuat zalim, ya, dan diperintahkan berdamai-damai akan yang berseteru, dan diperintahkan puasa 3 hari dahulu daripada keluar padang. Dan jika puasa qada ataupun puasa nazar ataupun puasa kafarah sekalipun memanalah, kemudian maka keluar mereka itu serta imam ke padang pada hari yang keempatnya, padahal puasa mereka itu. Kemudian yang cara ketiga, cara yang terafdal, yang paling bagus kita lakukan caranya, yaitu yang mula-mulanya Pak Imam adapun Pak Beci adapun pemimpin di dalam kampung ini, mereka itu memerintahkan kepada masyarakatnya supaya bertaubat. Kenapa Allah Ta'ala turunkan bala bagi kita itu kekeringan? Mungkin karena terjadi maksiat yang sudah parah di dalam kampung kita, sehingga kering kampung kita karena hujan. Ini kebiasaan. Maka supaya kita diturunkan hujan kembali, perintah bertaubat dulu, kemudian perintah bersedekah dulu, ya, berbuat taat masyarakatnya supaya makmur lagi kampung kita. Kemudian bila ada yang berbuat zalim, sekarang jaga lagi, ya, perintah puasa lagi. Berapa hari kita puasa? Yaitu 3 hari sebelum kita keluar ke padang untuk melakukan sholat istisqa. Jadi sebelumnya perintah dulu. Berarti di hari 3 hari sebelumnya ini pemimpin kampung, ada kalapa imam berupa isi berupa lorong, perintah warganya berpuasa. Mulai besok kita berpuasa 3 hari. Kemudian setelah puasa 3 hari, kemudian di hari keempat juga kita masih dalam keadaan berpuasa. Sama-sama kita hadir ke suatu tempat, bisa saja di dalam masjid, bisa saja di padang, di daerah lapangan-lapangan. Pokoknya di tempat-tempat yang memang tempat itu bisa menampung banyak orang. Jadi pada hari itu kita akan melakukan sembahyang istisqa. Ya, ini dengan berpuasa, jangan bawa motor, ya. Karena bawa motor rame-rame berduri, enggak. Kalau usah bawa motor, kita berpuasa. Kemudian dengan memakai pakaian yang khidmah, pakaian khidmah. Apa itu pakaian khidmah? Sederhana. Pakaian waktu kerja khidmah. Ini khidmah pakaian kerja. Tapi yang enggak bernajis. Jangan salah, pakaian biasa, bukan pakaian baru. Jangan nanti pakaian biasa kita beres. Ya, bagi beres itu tidak pakai kan? Jangan seperti itu. Mana pakaian khidmah? Pakaian yang sering kita pakai di rumah ketika kita bersih-bersih ataupun ketika kita santai-santai, juga untuk acara-acara. Pakaian biasa. Itu yang kita pakai ketika kita ingin melakukan sembahyang istisqa. Dan membanyakan khusyuk dan juga khudu dan tazallul.
Ya, ini hampir sama. Khusyuk, wudu, dan salul ini sama ya. Ya, atap bayar sudah masalah atap bayar. Jadi waktu keluar kita jangan sorak-sorak dan jangan ribut-ribut, dan keluar dalam keadaan khusyuk, tadarruk, bertawakal kepada Allah. Kemudian dikeluarkan kanak-kanak dan yang tua-tua dan juga binatang-binatang. Waktu kita hadir bersama-sama menuju padang ataupun menuju lapangan, ini jangan lupa bawa anak-anak yang sudah tahan panas, jangan bayi. Jadi bayi baru keluar, ya kan? Ini panas masalahnya. Jadi anak-anak kecil yang memang udah pintar berjalan, yang udah bisa berlari-lari, nah ini bawa keluar. Begitu juga orang-orang yang sudah tua, yang jompo-jompo, ajak juga keluar. Kemudian bawa pula ikut serta binatang-binatang. Ya, kalau ada peliharaan di rumah, bawa. Ada lembu, kerbau, kambing, bawa. Ayam. Ayam. Ya, kalau ada pelihara apa itu, anjing, kan? Kadang-kadang ada juga kan? Nah itu nggak usah. Ya, karena nanti mengganggu dia. Ya. Kemudian kalau sembahyang dengan mereka itu oleh imam ataupun oleh naibnya imam 2 rakaat dengan niat sunnah istisqa. Ya, setelah mereka itu keluar bersama, barulah mereka itu mendirikan sembahyang istisqa. Ya, dan lafaznya usalli sunatal istisqa'i rak'ataini lillahi ta'ala Allah. Ya, kalau kita nikah sengaja aku sembahyang sunat istisqa 2 rakaat karena Allah. Jadi apa makna istisqa? Minta hujan. Sengaja aku sembahyang sunat istisqa, sunat minta hujan 2 rakaat. Kalau ikut imam, niat ikut imam. Ikut imam karena Allah. Maka adalah kaifiahnya seperti sembahyang 2 hari raya. Bagaimana cara pelaksanaannya? Sama seperti sembahyang hari raya juga. Ya, melainkan pada niatnya dan pada waktunya juga. Yang membedakan itu lafaz niat ataupun niat kita yang beda. Kalau hari raya sunat hari raya, kalau di sini sunat minta hujan, itu aja beda. Kemudian yang membedakan lagi itu waktunya. Ya, kalau sembahyang sunat hari raya ini terdekat dengan waktu dan nggak boleh dilakukan sebelum naik terbit matahari. Sebelum terbit matahari nggak boleh. Dan jangan lagi dilakukan setelah terbit matahari. Ini hari raya. Sementara kalau sunat istisqa nggak pengaruh tuh, dan boleh dilakukan kapan aja. Maka disembahyang pada mana waktu, ada dia pada malam ataupun pada siang. Ya, jadi pelaksanaannya boleh malam, boleh siang, kapan kita sempat. Ya, kenapa? Karena ini memang tak pengaruh waktu, karena hujan itu bisa turun di waktu siang, bisa turun di waktu malam. Jadi nggak masalah dilakukan waktu malam. Maka hendaklah dibaca doa kita dan membaca a'udzubillah. Dan ini setelah baca takbir, kemudian baca doa kita seperti biasa, kemudian baca ta'awudz ataupun a'udzubillah. Dan membaca takbir 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, dan dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surat Qaf. Ya, surat Qaf. Panjang kan? Nah, itu kalau hafal. Ini sebenarnya kalau nggak hafal masalah aja. Baca buku aja yang favorit. Jadi ini salah satu dari sunnah.